berarti memang sesuai dengan indikasi lah gitu ya. Berarti nggak ada yang cuma karena, tapi kalau misalnya karena yang usia lebih dari 35 dan lain-lain itu, apa pernah Mbak Tias menjumpai? Kalau misalnya hanya karena usia yang lebih dari 35 gitu, atau memang harus benar-benar memang indikasi yang apa ya, intinya high risk-nya yang lumayan gitu? Iya, biasanya juga ada usia 35 pun ada yang melahirkan secara normal bisa, tergantung Oh, kondisi pasien itu sendiri. berarti memang ini ya, pemeriksaan persiapan Iya, termasuk screening. skor ya, skornya juga, kemudian dari dokternya juga. Apalagi sekarang kan ada yang skor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Waalaikumsalam Zia warahmatullahi Nurdin. wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama secara virtual ini dengan teman lama saya, kalau bisa dibilang seperti itu, karena dia juga teman kuliah saya, tetapi sekarang sudah sangat jauh semua, sudah bekerja, sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Nah, sekarang ini saya sedang bersama Mbak Tias. Beliau ini bidan muda yang sudah melanglang buana. Menurut saya beliau juga masih muda, bidan yang masih muda, tetapi pengalamannya juga sudah sangat banyak ya, tidak kalah dengan para senior gitu ya. Dan sekarang beliau menjadi salah satu bidan di rumah sakit swasta di daerah Mojokerto. Selamat datang Mbak Tias. Selamat malam, Ya, selamat Ibu malam. Zia. Oh, Ibu Zia, Mbak Zia. eh, Mbak Mbak Zia. Tia sih, apa kabar? Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Zia gimana? baik. Alhamdulillah baik juga. Ini kan bulan puasa, bagaimana masih lancar puasanya? Alhamdulillah, sudah bolong. Oh, sudah bolong. Walaupun ini ya, walaupun puasa tapi masih tetap bekerja shift juga ya Mbak Tias ya? Ya, Ini tadi berarti pakai libur shift. apa gimana? Hari ini kebetulan saya libur. Gitu, oke. Ya, Jadi Mbak Tias, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan yang dilakukan oleh bidan baik untuk ibu hamil atau ibu bersalin di rumah sakit. Nah, Mbak Tias ini kan sudah lama ya, maksudnya sudah bertahun-tahun lah untuk pengalamannya di rumah sakit, bahkan sudah sampai di ibu kota Jakarta gitu kan ya. ya, Ya, jadi mungkin bisa sharing pengalamannya atau apa yang pernah apa ya dihadapi saat di rumah sakit, baik di baik dulu di Jakarta maupun sekarang di tempat kerja yang sekarang. Jadi baik. biasanya kan kalau di rumah sakit ini tentunya bukan hanya kasus-kasus yang normal saja gitu kan Mbak Dias ya. Kalau normal mungkin Ya, bisa di bidang praktek mandiri atau mungkin di dokter-dokter praktek biasa. Nah, untuk di rumah sakit ini kalau misalnya ada ibu hamil kemudian ANC itu rata-rata itu kasusnya apa sih? Selain biasanya kalau normal kan cuma USG ataupun ANC rutin gitu saja ya, ingin memeriksakan kehamilannya, ingin tahu keadaan anaknya, makanya di USG. Nah, tapi kasus-kasus selain yang normal yang biasanya pasien itu sampai harus datang atau harus dirujuk ke rumah sakit itu apa saja yang sudah Mbak Dias temui selama di lapangan? Monggo silakan. baik. Baik Mbak Zia. Ya. Uh, Sepengalaman saya selama bekerja sebagai bidan di rumah sakit, yang paling banyak saya temukan saat uh, di USG atau bagaimana pasien itu bisa dirujuk di rumah sakit untuk USG, biasanya pasien itu mengalami abortus. Yang Gitu. paling banyak itu abortus, karena harus ditemukan, abortus itu ditemukan saat di USG. Kemudian selain abortus itu ada oligohydramnion, yaitu ketubannya berkurang. Oh gitu. Seperti itu. Maka harus dirujuk di rumah sakit. Yang paling banyak saya rasa dua itu. Yang paling banyak kalau misalnya ditemukan
untuk ANC atau pemeriksaan kehamilan yang patologis ya gitu ya, yang tidak normal ya. Iya. Selain itu Kemudian, juga banyak ditemukan yaitu karena KPD atau post-death atau prematur kontraksi oh gitu, seperti itu. termasuk prematur kontraksi. Biasanya kalau prematur kontraksi itu sekitar bulan keberapa Mbak Dias kalau biasanya ditemukan? Apa sudah mendekati lahir atau memang sebelumnya misalnya ditemukannya belum cukup bulan atau pas waktu mendekati gitu? Uh, Kebanyakan kalau prematur kontraksi itu kurang dari 32 minggu atau Gitu. sekitar trimester kedua atau trimester ketiga awal. Oh ya, berarti memang kalau prematur kontraksi itu belum waktunya ya, belum cukup bulan, Iya, tetapi sudah terjadi kontraksi. Ya, ini termasuk ya baru ya kalau prematur betul. kontraksi ini. Iya. Terus kemudian itu kan untuk kehamilannya ya paling banyak ditemukan tadi, termasuk yang baru ada prematur kontraksi juga. Nah, pasti kan di rumah sakit itu ada yang melakukan persalinan normal, juga ada yang dilakukan persalinan secara operasi SC begitu ya. Nah, kalau untuk indikasi SC gitu biasanya yang paling banyak ditemukan itu apa? Sehingga pasien itu harus melakukan SC atau memang ada apakah ada pasien yang memang berkeinginan sendiri gitu untuk SC? Bagaimana itu? Sepengalaman saya, Hmm? karena rumah sakit yang dulu itu tempat saya bekerja adalah rumah sakit rujukan, Hmm? Hmm? paling Ya. banyak yang Hmm? paling banyak kenapa harus di ST yaitu Hmm? karena bekas ST. Oh, Karena bekas kalau SC. hamil pertama bekas ST, Hmm? biasanya hamil kedua itu juga harus ST karena dokter tidak mau mengambil resiko, maksudnya lebih baik di ST seperti itu. Iya, kadang juga mungkin pasiennya juga nggak apa ya, ya memang kan Iya, ada itu kan apa vaginal birth after cesarean itu kan bisa juga setelah SC bisa normal, tetapi kadang pasien itu iya, nggak apa ya, istilahnya nggak tatak gitu loh ya untuk apakah nanti betul. berhasil atau enggak gitu ya. Jadi memang itu perlu edukasi Iya, juga dan pemantapan dari pasien juga sih, bukan hanya dari dokter itu. Berarti yang paling betul. banyak memang karena Tadi, SC sebelumnya ya. Kalau misalnya di iya. kehamilan pertama gitu, yang di SC biasanya yang bagaimana? Apa karena ketuban KPD tadi atau kayak gitu? Kalau karena KBD biasanya melihat kondisi pasien dulu, apakah Mm-mm, bisa dilahirkan secara normal mm-mm, atau ya, tidak. Biasanya juga karena oligohidramnion mm-mm, seperti itu. Ya paling banyak sih BSC, terus oligo, terus KPD, terus post-date atau post-date. kehamilan lewat waktu. Oh, itu yang paling banyak dijumpai ya. Berarti memang sesuai dengan Ya. indikasi lah gitu ya. Berarti nggak ada yang cuma karena, tapi kalau misalnya karena yang usia lebih dari 35 dan lain-lain itu apa pernah Mbak Dias menjumpai? Kalau misalnya hanya karena usia yang lebih dari 35 gitu. Atau memang harus benar-benar memang indikasi yang apa ya, intinya high risk-nya yang lumayan gitu. Iya. Biasanya juga ada usia 35 pun ada yang melahirkan secara normal bisa, tergantung Hmm. kondisi pasien itu sendiri. Berarti memang ini ya, pemeriksaan persiapan Iya, termasuk screening. skor iya skornya juga, kemudian dari dokternya juga. Apalagi sekarang kan ada yang skor apa? Skor BISOP gitu ya. Kalau skor BISOP itu kan untuk menilai penipisan dari rahimnya juga. Kalau misalnya dokter sampai bisa menilai itu kan ya mungkin itu tadi kenapa kok 35 itu atau lebih masih bisa lahir normal gitu ya. Jadi dilihat sesuai kondisi pasien. Kecuali kalau memang kondisi high risk-nya memang seperti yang disebutkan Mbak Tia, seperti oligo, posted, dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Tia, apa saja sih persiapannya sebelum dilakukan operasi itu, kemudian nanti tuh setelah operasi tuh bisa makan minum lagi itu sekitar berapa jam gitu kan, biasanya orang-orang itu kan banyak yang bertanya itu gitu. Kemudian perawatannya, lukanya itu biasanya yang galau itu pasien-pasien setelah pulang itu bingung ini harus diganti berapa hari dan lain sebagainya. Itu bagaimana mulai dari persiapan sampai dengan setelahnya itu, setelah operasi. Iya. Kalau persiapannya yaitu tentu nomor satu kita harus support ibu hamilnya
Ya. Meyakinkan ibu yang akan melakukan sesar itu bahwa kondisinya akan baik-baik saja. Maksudnya memberikan dukungan moral kepada pasien. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan, yang pertama yaitu bisa dicek darah, mulai dari darah lengkap, BT, CT, golongan darah, gula darah. Kemudian untuk bayinya kita biasanya DJJ dan CTG. Kemudian ibu juga dilakukan EKG. Dan karena pandemi seperti ini, ada tambahan yaitu toraks sama tes rapid test. Rapid test sama toraks ya. Berarti sebelum persalinan secara XC itu tes darah ya, kemudian kalau sekarang pandemi ini ditambah toraks dan fototoraks gitu ya, sama rapid test. Kemudian yang untuk bayinya diperiksa DJJ sama CTG. CTG. Iya, itu rekam jantung bayi. Iya, oke. Kemudian itu kan setelahnya kalau bidan-bidan berarti sebagai asisten gitu ya kalau operasi ya, sama mempersiapkan nanti untuk kelahiran bayinya, maksudnya untuk merawat bayinya setelah lahir itu kan ya, untuk bidannya ya. Kemudian nanti kalau setelah operasi lah itu tadi, setelah operasi kemudian pemulihan itu nanti ke ruangan lah, itu boleh makan minum lagi itu sekarang itu berapa waktunya, harus rentang berapa jam biasanya, atau ada syarat-syarat khusus gitu? Iya. Oh ya, saya mau menambahkan yang sebelum operasi tadi biasanya diberi suntikan antibiotik dulu sebelum operasi, 30 menit sebelum operasi dimulai. Iya, terus biasanya di OK dilakukan pemasangan kateter. Oh iya, betul. Terus setelah operasi, sepengalaman saya di rumah sakit, sekarang ini atau setelah operasi itu tidak perlu menunggu platus atau kentut dulu. Iya. Boleh langsung makan dan minum asal pasien tersebut kondisinya tidak sedang mengalami mual-mual atau muntah-muntah, itu boleh langsung minum sedikit-sedikit. Gitu. Seperti itu. Oh, berarti sekarang sudah tidak menunggu bisa platus dulu atau kentut dulu ya, berarti langsung kalau misalnya kondisinya memungkinkan dan pasiennya sudah sadar, maksudnya sadarnya sudah bisa sadar penuh ya setelah pos anestesi SC tadi, itu sudah bisa minum, mulai dari minum dulu ya, mulai dari minum sedikit-sedikit baru nanti bisa makan gitu ya. Oh gitu, baik Mbak Tias. Berarti terus kemudian untuk perawatan lukanya sendiri, apakah kalau di rumah sakit itu sebelum pulang itu akan diganti terlebih dahulu atau menunggu kontrol selanjutnya begitu? Iya, baik. Biasanya perawatan sesar atau SD di rumah sakit itu kurang lebih 3 hari. Misalkan sekarang operasi, 12 sampai 12 jam kemudian ibu diajarkan atau di KIE untuk belajar miring kanan atau kiri. Nanti kalau sudah bisa belajar miring kanan, kiri, maka akan dibantu untuk duduk. Kita ajarkan bagaimana untuk duduk. Nah, setelah itu maka kateter dan infus akan dilepas. Kurang lebih 12 sampai 24 jam ya? Setelah operasi itu. Oh gitu. Iya. Sekitar 12 sampai 24 jam. Berarti setelah operasi tadi makan minum itu sesuai dengan kondisi, kemudian yang dilakukan bidan perawatannya karena minimal 3 hari ya, begitu ya Mbak Tias ya. Jadi untuk mobilisasi juga sudah mulai diajarkan begitu ya, mulai miring kanan kiri begitu, kemudian duduk begitu ya. Kemudian yang untuk lukanya bagaimana? Ya, kalau lukanya sendiri sebelum pulang akan dilakukan rawat luka. Biasanya kita memberikan menawarkan kepada pasien apakah pasien mau memakai verban yang anti air itu, karena kan atau yang verban biasa. Iya. Nanti kalau sudah misalkan pasien mau untuk
memakai perban yang anti air itu. Kita KIE kepada pasien kalau perbannya ini boleh basah. Jadi tidak perlu khawatir untuk mandi. Yang penting perbannya sendiri nggak perlu digosok-gosok karena takutnya kan meskipun anti air nanti mengelupas apa bagaimana. Nah, jadi di KIE pasien bahwa boleh mandi, boleh terkena air itu perbannya yang anti air. Nah, nanti pasien akan disarankan untuk kontrol 1 minggu kemudian. Nah, 1 minggu kemudian nanti kontrol, maka kita rawat luka kembali gitu ya. Berarti kalau misalnya yang anti air itu tidak masalah ya, yang penting pasiennya itu bisa menjaga kebersihannya sendiri juga gitu di rumah ya. Walaupun tetap mandi, takutnya kan ya walaupun anti air gitu ya, tapi kalau dari pasiennya tidak bisa menjaga kebersihan kan juga rawan juga gitu ya Mbak Tias ya. Oke, berarti memang itu tadi yang mulai dari persiapan ya, termasuk pemeriksaan mulai pemeriksaan darah, kemudian penyuntikan antibiotik ya untuk ibunya, kemudian tadi ada pemasangan kateter dilakukan di OK, kemudian prosedur operasi yang tentunya dilakukan anestesi untuk operasi SC begitu. Kemudian untuk bayinya tadi ada pemeriksaan DJJ dan juga CTG ya Mbak Tias ya? Iya. Ya, CTG. Tapi itu CTG itu berarti dilakukan semuanya ya? CTG untuk semua pasien yang akan SC dilakukan CTG semua ya? Iya, CTG. Iya. CTG itu seperti kita EKG, cuman untuk bayi. Iya, untuk bayi kan. Saya kira nggak semuanya gitu. Tapi kalau yang normal, lahir normal, apakah perlu di CTG juga kalau di rumah sakit? Perlu. Oh perlu, berarti? Saya perlu. Ya. Oh gitu, jadi berarti di rumah sakit itu CTG semua dilakukan baik normal ataupun SC ya? Betul. Oke, berarti kalau bisa seperti itu tergantung rumah sakitnya juga. Oh, tergantung rumah sakitnya. Iya, kadang kan kalau CTG itu kan biasanya dilakukannya juga tidak perlu untuk semuanya kecuali memang dengan resiko tinggi atau seperti yang mau SC itu kan mesti ada indikasi, makanya harus di CTG. Tapi memang kembali lagi ya tergantung dari rumah sakitnya juga. Oke, kemudian untuk perawatannya tadi ya bisa didengarkan mungkin nanti yang melihat ini. Jadi memang kalau misalnya memakai perban yang anti air itu tetap bisa mandi, bisa kena air, tapi harus tetap dijaga gitu ya Mbak Tias ya untuk kebersihannya, untuk agar tidak walaupun anti air kalau misalnya nggak bersih ya takutnya nanti akan ngelupas gitu ya. Jadi nanti 1 minggu kontrol baru akan diganti lagi oleh bidan yang ada di rumah sakit gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau ganti sendiri berarti harus ganti sendiri di rumah, harus ke bidan atau ke perawat yang terdekat berarti Mbak Tias ya, misalnya gitu ya, misalnya kalau ada nggak keluarga yang sampai tanya seperti itu, misalnya kalau misalnya pengen ganti sebelum kontrol gitu, ada nggak sampai ada yang tanya kayak gitu? Iya, biasanya mungkin banyak yang tanya, kalau misalkan perbannya itu ternyata mengelupas atau ada celah yang terbuka, kita sarankan untuk pergi ke bidan terdekat atau puskesmas terdekat. Oh, gitu ya. Kalau mau untuk kontrol sebelum waktunya juga diperbolehkan karena itu kan merupakan suatu indikasi untuk kontrol karena takutnya terjadi apa namanya? Maksudnya kotoran yang bisa masuk, infeksi seperti itu. Oke. Sepertinya ini sudah banyak sekali Mbak Tias ya, itu tadi untuk tips-tips, apalagi ini yang terkait perawatan luka ini banyak sekali. Saya itu bukan hanya tetangga saya, bukan hanya teman-teman saya yang banyak tanya soal perawatan luka itu. Mesti mereka itu galau itu harus diganti kapan, kepingin ganti lah, kadang itu ada yang sudah risih dan lain sebagainya, padahal tidak, masih baik gitu ya, tetapi memang orang-orang kan kadang takut sendiri karena mungkin ya pengetahuannya itu tadi yang kurang. Padahal kalau memang sudah di KIE dengan benar di rumah sakit, diingatkan seperti kata Mbak Tias, kalau memang ada indikasi misalnya mengelupas sedikit atau agak robek sedikit, ya silakan kontrol sebelum waktunya atau ke bidan atau perawat yang paling dekat gitu ya untuk memberikan ganti perban tersebut. Mbak Tias, terima kasih ya untuk waktunya. Ini sepertinya juga sudah 30 menit, kita terbatas oleh waktu.
Tetapi semoga nanti mungkin kapan lagi kita bisa bahas topik yang lain begitu Mbak Des ya. Siap. Sebelumnya untuk semuanya saya dan juga Mbak Des apabila ada salah-salah kata kita mohon maaf. Jadi semoga sharing kita pada kesempatan kali ini bukan merupakan sharing yang terakhir, jadi mungkin masih ada kesempatan-kesempatan baik yang selanjutnya, dan semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga buat masyarakat umumnya, khususnya ibu hamil atau ibu yang bersalin atau ibu hamil yang mau bersalin, begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Tia. Sekali lagi saya ucapkan semoga sehat selalu dan semoga lancar ibadah di bulan puasa walaupun di tengah pandemi dan harus terus bekerja di rumah sakit gitu ya. Terima kasih Mbak Tia sekali lagi. Sampai jumpa sampai jumpa di lain kesempatan secara virtual lagi ya. Karena kita masih dalam keadaan pandemi. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Mungkin saya akhiri. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.